Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Monggo kitabnya halaman 62. Halaman 62 paling atas. Aslinya harusnya urut ya. Kemarin kan baru halaman 7 ya Pak. Kemarin halaman 7. Nanti gak apa-apa, kita ke halaman 7 juga. Dari halaman 62 baru balik ke halaman 7. Sambun ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi fi dunya wal akhirah. Idza aradta, dalam kurung ada Kang Ede. Kalian lagi mondok dengan Sanusi. Idza aradta, ya ada Kang Ede. Pojok balik lagi kan. Ya. Ya dua. Beda tipis. 62. Kang Didi ada ketemu, bantu Kang Didi. Ya sudah ya, ketemu KB. Baik, monggo. Iza aradta, pokoknya ning di bae bakal ketemu bahasa Arab iza, pasti artinya ketika. Gitu ya. Wis Arab kitab model apa bae bakal iza ya ketika. Iza aradta. Aroda itu mengharapkan. Tak itu kamu. Iza aradta, ketika kamu mengharapkan. Ta'rifa. Arafa ya'rifu. Ya'rifu dia mengetahui. Ta'rifu kamu mengetahui. Ta'rifa dibaca fa karena ada an. Ta'rifa. Kalau nggak ada ta'rifu. An ini amil nasab. Masdariyah dzarfiyah. Fi'il mudhari yang kemasukan maka akan menjadi masdar. Ai arafaka, antarifa ingin tangerti sapa sira, ngawruhi mengetahui. Idza aradta, ketika kamu yang mengetahui, antarifa mengetahui, qadraka terhadap kedudukanmu. Jika kamu ingin mengetahui kedudukanmu indahu, di sisi Allah. Hal anta, apakah kamu minal makbulin, termasuk golongan yang Allah ridhoi, yang diterima. Kang Tajir ketemu Kang Ede. Pak Kang Ede sih Pak. Ya bisa gimana? Yang boleh gas. Pojok itu makbulin ya. Nah, barisan ketiga. Kang Edi, makat man gak buka kacamata. Barisan ketiga tuh.
Minta makbulin. Minal makbulin yang itu. Minal makbulin. Sampun Kang Ide. Iya. Ketelu ya, ketelu. Dia juz 2, Pak. Makanya enggak ketemu. Halaman Juz 1. Kang Ustadz Turnaidi. Nah, ini belum nyambung yang ini ya. pantesan beliau nyambung. Wis makrifat, betul juz 1 juz 2. Baik, diulang ya. Idza aradta an ta'rifa qadraka, ketika dirimu ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah. Hal anta minal makbulin, apakah dirimu itu termasuk orang-orang yang diterima, diridhoi, dicintai. As-su'ada'a, yang beruntung. Au minal mardudin, atau termasuk orang-orang yang ditolak oleh Allah. Al-ashqiya'a, yang celaka. Kita pengen tahu, kadang kita kayaknya ake dosane. Kita kayaknya sudah banyak amalnya. Kita sebenarnya di hadapan Allah nih bagaimana sih? Kedudukan kita tuh seperti apa? Nah, barometer itu akan menjadi penentu kita di akhirat. Sebenarnya kedudukan kita surga dan neraka, selamat tabeli, wis bisa kedeleng indikator di dunianya, tandanya. Jika kita di dunia saja sudah termasuk mardudin, yang Allah benci, Allah kesampingkan, Allah berikan celaka, bagaimana mungkin kita berharap nikmat di akhirat? Aja sampai ngomong, sholat kedik urusan surga mah urusan pangeran. Kayak wis surga bae sampean. Ini bahasa-bahasa provokatif yang tidak membangun. Hukmut tarikus sholat jahdan liwujubihi kufron. Orang yang meninggalkan sholat karena angas, sepele, sombong, kafir, dihukum mati, dan dia jasadnya itu disalib di lapangan, nggak boleh langsung dikubur. Ya, setelah dihukum mati, disalib di lapangan, jadi tontonan. Setelah itu dikubur di kuburan non muslim, nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolati. Sholat tuh Pak, saking wajibnya sholat. Maka ngenes kalau ada orang belum mau dapat hidayah untuk sholat. Secara fikihnya saja begitu gitu ya. Kalau dia cuma karena males, tapi tidak menyepelekan gitu, karena males saja, dia masih disuruh tobat. Silakan tobat dulu sampai 3 kali. Tidak mau sholat juga, 3 kali didakwahin, tetap dihukum mati. Tapi dengan cara Islam, dia tetap dimandikan, disolati, dikubur di kuburan orang Islam. Nah, maka kita lihat indikatornya bisa dilihat. Ketika dirimu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah di dunia ya, kalau di akhirat udah jelas surga dan neraka, nikmat kubur, nikmat dan siksa, langsung kita alamin. Ini kan di dunia nih, kita nggak tahu, kita nggak ngelihat, dosa juga nggak tahu, pahala juga nggak katon. Maka untuk kita bisa meraba itu ada kisi-kisi nih dari para ahli makrifat.
Dan ahli ma'rifat tuh nggak asal bunyi, ada dalilnya, ada hadisnya nanti. Fangdur, maka perhatikan. Maka perhatikan, angen-angen. Awas bedanya nadhoro dan ro'a. Kalau ro'a itu melihat dengan mata. Ro'a itu Zaidan, saya melihat Zaid. Berarti sebatas melihat. Tapi kalau nadhortu Zaidan, dengan mata dan hati, saya memperhatikan Zaid, dideleng, diamati, dipahami, dihayati. Nadhor. Makanya ketika orang akan menikah, dalam prosesi ta'aruf itu berikutnya adalah nazar. Setelah tuker-tukeran biodata CV, setelah saling cocok di CV, tahap berikutnya nazar. Nazar itu perhatikan mukanya dan tangannya, bukan bodinya. Sing durung kawin kan. Harus wis kawin sih ya halalan thayyiban. Sing durung kawin. Nazar ketemu, kula sering baturi wong nazar ya. Setelah perantara dengan tukeran CV, nih CV cowok, CV cewek dibaca cocok. Ke tahap berikutnya enggak? Tahap berikutnya. Oke, kita ketemu di mana? Di kedai badak, di kedai sahabat, di mana? Ini bawa pendamping, cowok bawa pendamping. Ketemu di situ, silakan nazar. Perhatikan muka, telapak tangan. Dah ngobrol sebentar, selesai. Tahap berikutnya, oke deal, lamaran. Syar'i. Itu namanya ta'aruf syar'i. Kalau ta'aruf non syar'i, DP dikit. Panjer dikit ya, awas sing durung nikah aja panjer. Maka fangdur di dalam surat Al-Ghasyiyah sama, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana onta diciptakan? Perhatikan. Maka sama di sini Ibnu Athaillah pakainya fangdur, perhatikan, artinya angen-angen. Fimadza yuqimaka, dalam posisi apa kamu memposisikan Allah? Ya. Di dalam hatimu kamu fimadza yuqimaka. Oh salah, mohon maaf. Maka perhatikan fimadza yuqimaka, di dalam posisi apa Allah menempatkan dirimu. Lihat ke sampingnya lagi, min ta'atin au diha, di dalam ketaatan atau sebaliknya. Jika kamu ingin tahu posisimu di kedudukanmu di sisi Allah, perhatikan keadaanmu di dalam posisi apa Allah tempatkan dirimu. Kalau kita dimudahkan untuk amal taat, gitu kan, maka kita faman kana minas sa'adah wal qabul. Kita lanjut. Faman kana minas sa'adah, barang siapa dikehendaki Allah, dicintai Allah, diterima oleh Allah, beruntung di sisi Allah. Pamangkana yang ada wal qabul, dan diterima, istakmalahu maulahu fima yardihi, maka Allah menempatkannya, memberlakukan orang itu dalam keadaan, dalam tingkah, dalam posisi yang diridhoi oleh Allah. Dapat dipahami nggak Pak? Kita lihat, perhatikan diri kita nih.
Kalau keseharian kita banyak melakukan keburukan, sangat mudah ngelakoni maksiat, sangat mudah ninggalaken sholat, sangat mudah berbohong, sangat mudah pengen disanjung, sangat mudah mencari perhatian hamba makhluk. Dipastikan kita tuh mardudin, ditolak oleh Allah, dibenci oleh Allah. Kalau kita nih mudah sekali sholat, mudah sekali gawe kebaikan, ringan tangan membantu, mulut kita dijaga, hati kita dijaga, pokoknya gampang gawe bagus. Wis simpelnya mengkonon, gampang gawe bagus, maka posisi kita adalah minas su'ada, orang yang selamat, al-makbulin as-su'ada, yang diterima dan selamat. Ayo dimuhasabah, digerayangi awak dewe kita Pak. Di posisi mana kita berada? Maka fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Itu nggak ada di situ Pak. Fakullun muyassarun tambahan dari kula. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap individu akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Baka wong memang digawene ki calon uru-uru neraka. Qadarullah dilala abot gawe kebaikan. Udah gak usah diprotes. Namun kita tetap baik sangka, siapa tahu di akhir hayatnya dia bertaubat. Fudail bin Iyad. Saya pernah cerita raja begal yang ditakuti itu tobat gara-gara arep sanja ning wadone lagi ngaji. Bagian tobatnya kan Iya. Dalane kan. Baik, kita lanjut. Dan perhatikan, ketika Allah memposisikan kita di posisi mana, pasti akan langsung terkait dengan hati. Jika di dalam hati kita Allah adalah spesial, maka berarti kita ini termasuk orang yang diterima. Jika di dalam hati kita Allah nomor sekian, biasa baik, beli wedi, beli berharap, beli bergantung karo Gusti Allah, maka Allah pun menganggap kita biasa. Kalau kita menganggap Allah spesial di hati kita, berarti Allah pun menganggap kita spesial. Ning makhluk baik kan mengkonon Pak, gitu kan. Makanya kan anak sering kita bahasa, tidak perlu menjelaskan, capek-capek menjelaskan siapa kita pada orang yang membenci kita. Ya kan mengkonon ya. Terus sepira kita klarifikasi gak bakal wong sengit mah langkah bagus lesak baik katone. Beli perlu kita wis mengkenen enggak, wong wis benci mah benci baik. Sebaliknya wong wis seneng, bagian kita beli susah menjelaskan gaya terlihat bagus. Ini makhluk bagian mengkonon, Gusti Allah pun sama. Kalau kita memposisikan Allah tuh spesial dalam hati kita, contoh gini, awas Pak, menspesialkan Allah tuh bukan berarti kita meninggalkan dunia, salah. Wong kita urip ning dunia aja. Kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah. Kita harus, karena kita makom asbab, bukan makom
Apa? Tajrid. Makom asbab, kudu kerja, kudu menggawe. Bahkan apa? Fantasyiru fil ardi. Bertebaranlah di muka bumi di dalam mencari rezekinya. Silakan mau ke Kalimantan, mau kemana, mau ke laut, mau kemana, bertebaran mencari rezeki. Yang penting jangan sampai melupakan yang memberikan rezeki, itu aja. Kan lucu ya, kita mencari dunia seakan-akan kita ini diciptakan untuk dunia. Bener gak? Kita ngejar dunia nih seakan-akan kita ini diciptakan untuk dunia. Padahal dunia diciptakan untuk kita. Orang yang memposisikan dunia seakan-akan adalah apa kita ini untuk dunia, dia akan melupakan Allah. Lamun dagang beli jujur, lamona jadi karyawan korupsi waktu. Awas, karyawan aja korupsi waktu. Manajer korupsi duit, korupsi kebijakan. Ya kan? Nah itu berarti dia tidak memposisikan Allah penting di dalam hatinya. Ya wislah, urusan belakangan. Memang kita akan dicap orang yang naif. Lempeng pisan jauh uripe. Lempeng temen jauh urip. Ya matak beli sugi-sugi mengkonon. Iya Bener gak Pak? Kalau kita memposisikan dunia di hati kita akan menghalakan segala cara Pak. Bahkan ibadah kita pun dunia tujuannya. Tangi bengi ya Allah, pengen sugi, boleh, oli pahala. Saya bilang sering menyampaikan dongan jaluk sugi oli pahala. Tapi dari tahajud kita jangan berharap pahala. Semua yang dikerjakan, aktivitas yang dilakukan, gimana caranya memuaskan nafsu kita. Bener gak Pak? Priwekian pokoknya sing penting berhasil. Priwekian sing penting pokoknya dadi miliknya kita. Priwen wis dipai semene pengen maning terus, tidak ada puasnya. Semakin dipenuhi, semakin kayak nginum banyu laut. Itulah dunia. Maka apapun aktivitas kita, jangan sampai mengesampingkan pemberi dunia itu. Apapun Pak. Tong boro lagi ibadah, lagi luru dunia nega, jangan sampai mengesampingkan Allah. Kelihatan, maka kalau Allah di hati kita nih bukan prioritas, maka harus dipastikan kita nih tidak spesial di sisi Allah. Terus gampang. Kenapa wali spesial Pak? Kenapa nabi spesial? Karena di hati mereka Allah spesial. Simpel. Sebelum kita implementasikan kepada gerak tubuh, ya kan? Dari hati dulu aja. Spesial nggak Allah di hati kita? Kalau Allah spesial, maka gerak tubuh ini akan mengikuti. Ide waktunya sembayang, sholat. Ide subuh, masa Arab kawanan. Masa selalu barometernya Allah. Hati ini akan mengontrol hidup kita. Tapi kalau Allahnya nggak spesial, sing spesial duit. Kalau yang spesial di hati kita adalah duit, maka segala gerak tubuh kita gimana caranya menghasilkan duit. Pak, jujur, serius, sing yakin bahwa ketika kita mengutamakan Allah,
urusan dunia kita dimudahkan. Bisa nggak kita pada level keyakinan itu? Belajar. Pengamalannya gimana? Pengamalannya perintah Allah dulu deh, ya kan? Pertama, perintah Allah yang paling wajib dan paling utama adalah sholat. Dah, jaga betul tuh urusan sholat. Jaga betul, jangan disepelekan. Kalau seminggu, sehari 2 minggu, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, kita mungkin kena kesibukan sampai sholat kita terbengkalai. Awas, kata-kata terbengkalai itu jangan sampai meninggal. Siaran terbengkalai ku wis mundur-mundur, buru-buru, gelis-gelis. Akhirnya terbengkalai ku, Pak. Kalau sudah meninggalkan sih sudah tidak terbengkalai lagi kelasnya. Gitu. Yang saya maksud terbengkalai itu waktunya mundur, buru-buru, gelis-gelis. Itu terbengkalai itu namanya. Kan ada ya, kita nih nggak mungkin kelas model kita-kitaan ki. Wong zaman akhir model mungkin ajeg pancet jaga sholat dengan sebaik-baiknya, bener gak? Ada masanya kita di sholat berut. Bakal pengen pancet bener-bener jaga sholat mah ya wis menengnya gening alas dewekan. Beli ketemu uang ya kan? Beli makaya. Hari kita masih luru dunia, luru duit mah pasti ada masa di mana kita tuh sholat padu ngerjakakan bae konon enggak? Nah, oke, ada masa itu. Tapi ada masa juga kita kembali pada Allah dengan seutuhnya. Itu. Syukur-syukur di sela-sela kesibukan kita tetap menjaga perintah Allah seutuhnya. Baik, kita lanjutkan. Istamalahu maulahu fi ma yardihi anhu min anwa itaat. Titik. Itaat. Titik sampai situ definisi barometer orang yang dicintai Allah. Tadi apa pertama? Allah spesial di dalam hati. Yang kedua, Taat. ya, kita menjaga ketaatan, dimudahkan mengerjakan amal ketaatan. Kalau sudah terpenuhi 2 itu, insya Allah di sisi Allah kita adalah hamba Allah yang spesial. Ya tinggal pilihan, pengen spesial apa pengen biasa atau pengen yang dibenci. Itu aja. Wa man kana min ahli syaqawati wa man kana, dan orang yang termasuk ahli syaqwat, ahli celaka. Bayangin Pak, tanpa tedeng aling-aling Ibnu Athaillah mengatakan ahli celaka. Bukan ahli rugi, bukan ahli apa, ahli celaka, bayangin. Ista'malahu fima yaskhotuhu alaihi min anwa'il mukhalifati, yaitu orang yang tidak menspesialkan Allah di dalam hatinya dan dimudahkan ista'malahu fima yaskhotuhu, mengerjakan hal-hal yang dibenci oleh min anwa'il mukhalifati, dari macam-macam amalan yang bertentangan. Mukhalifat itu berlawanan dengan ketaatan. Jelas ya Pak? Dan segitu. Berikutnya ke bawahnya itu penjelasan. Kita lanjut saja. Wa amal khossatu fayuqalu fihi in aradta. Orang-orang ahli khos itu kekasih Allah mengatakan fayuqalu fihi in aradta an ta'rifa qadraka ay manzilataka indahu hal anta. Ketemu boten Pak? Ya. Baik, kita lanjut ya.
Wa ammal qasatu fayuqalu fihi in aradta an ta'rifa qadraka. Orang-orang khos dikatakan oleh mereka ketika dirimu ingin mengetahui kedudukanmu, ai manzilataka, tegese pangkatmu, pangkat ya. Indau di sisi Allah, hal anta minal muqarrabin aula, apakah Anda itu termasuk orang yang dekat dengan Allah atau bukan? Fangzurhu fima yuki maka, nah maka perhatikan olehmu fima dha yuki maka au ay yuriduhu ala qalbika. Nah ini ay yuriduhu ala qalbika, perhatikan kedudukan Allah di dalam hatimu. Ya itu tadi sudah saya sampaikan. Pak, ada orang kesehariannya pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah. Secara kasat mata orang itu selalu sholat, soleh lah, bahkan selalu jadi imam masjid di musola, atau apa sebagainya. Ada orang yang kesehariannya tampak oleh mata tuh dia selalu mencari dunia, kerja, sibuk, berangkat pagi pulang sore, bekerja dan bekerja. Anak uang sing kedeleng kasat mata selalu ke masjid, wis pokoknya mah soleh lah. Ini kasat mata. Yang Allah lihat tuh hati. Sapa weru sing kedelenge ibadah baik kana? Ternyata jauh di dalam hatinya ibadahnya diniatkan untuk urusan dunia. Dia ngajar pengen dikenal sebagai orang yang berilmu. Dia nguruki Quran pengen dikenal sebagai ahli Quran. Dia sholat tapi daud takbir baning jero atine, ya Allah sholatku semoga kau mudahkan untuk aku menjadi orang kaya. Ibadahnya ternyata semua urusan dunia, baik pangkat, sanjungan, duit atau apapun. Bengi dia wirid dari jam 1 sampai subuh. Dia ahli ziarah ke makam-makam keramat sampai makam kosong gak diziarahi. Saking getole. Jamaah akeh. Apa jaminan itu ahli surga? Gak apa. Selama hatinya semua diniatkan urusan dunia. Pulane orang yang pertama masuk neraka bukan orang kafir, Pak. Ahli Quran. Bahkan manjin nerakanya dia apa kan? Diseret mukanya, bukan kakinya. Kepalanya ditumplegakan di tanah akhirat, geret mukanya sampai neraka. Karena Qur'annya diniatkan urusan dunia. Ahli ngajar, kedelenge kayak kula mengenai ngajar ki. Di dalam hatinya pengen dikenal orang yang alim, pengen oleh ake pengikut, pengen oleh ake murid, pengen dikagumi, pengen disenangi. Ngulu manjin nerakane, Pak. Engkau paus mah terakhir. Ya lagi gegeran soalnya kan. Iya. Paus Franciscus lagi kosong ke? Basilika Santo Petrus kah? Ayo, pada daftar kah? Nanti akan ada pemilihan di Kapela apakah? Kula senang, Pak, sejarah. Jadi penjelasan tentang apa keuskupan,
sejarah tentang Santo Petrus, kula pelajari detail Pak. Dari bukunya, dari artikelnya, dari YouTube-nya. Seneng sejarah. Tapi kalau durung kuat imane jangan. Kula ada buku kitab perbandingan agama tuh di situ. Bukan perbandingan madhab, perbandingan agama. Itu kalau belum kuat akidahnya bisa ikut Pak. Di situ dibahas agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena agama samawi itu, Hindu, Buddha itu bukan agama samawi Pak. Bukan agama dari Allah, bukan. Tapi kalau Kristen, Yahudi itu agama dari Allah, agama samawi. Baik, dilanjutkan. Nah ya tadi orang yang kelihatannya bekerja pakai wear pack atau pakai sepatu boot atau di tengah laut atau bagaimana, hatinya selalu takut dengan Allah. Sehingga selalu merasa diawasi, ya Allah. Ketika ada sholat yang tertinggal karena satu pekerjaan terpaksa, dia menangis malam hari, ya Rob, ampuni saya. Siang tadi saya sholat duhurnya mepet-mepet asar. Karena tidak memungkinkan, ya Allah, baju saya najis. Saya di tengah laut 8 jam kena badai misal. Ya Allah, ampuni saya di malam. Menangis sejadi-jadinya di malam hari. Di siang hari dia kelihatan mencari nafkah. Maka dia orang yang dekat dengan Allah. Hati kita bagaimana? Karena hati itu tepat Allah memandang. Baik, kita lanjutkan. Namun kita nggak boleh memandang orang belum tentu Ustadz gairahku masih surga. Ning kajian alikam gak mengonon. Ya aja. Ente ini dikit. Ya wis termasuk anak khairu minhu arane. Gak usah. Kita melihat orang yang soleh tetap berprasangka. Masya Allah. Kanggo mau kesinggalan itu baca anggo ngaji diri. Ngaji diri. Baca anggo uhe. Aja kanggo nilai wong sejen. Ya, tapi kanggo menilai diri kita. Wes, kita lanjut. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man aroda, ini hadisnya nih. Ibnu Athaillah ngomong begini, ada hadisnya. Man aroda, barang siapa menghendaki. Aroda itu pengen. Uridu an udhiba ila suq, saya ingin berangkat ke pasar. Aroda yuridu. Man aroda, barang siapa menghendaki, ayya'lama, mengetahui, manzilatahu indallah, kedudukannya di sisi Allah, fal ya'lam, maka becik ketahui, maka ketahuilah manzilatallahi bin qalbihi, kedudukan Allah di dalam hatinya. Tuh, hadis tuh Pak. Barang siapa ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka ketahui, perhatikan posisi Allah, kedudukan Allah di dalam hatinya. Simple? Paham? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Paham ya? Satu hikmah sudah dikupas tuntas nih. Sambil makan biar gak ngantuk. Belum selesai. Nanti masih ada sambungan hikmah keduanya. Baik. Kenapa demikian, Pak?
Banyak orang menilai kedudukan orang lain itu dari segi dunia. Banyak di keluarga saja istilah paku, ya. Baka beli papak, beli diaku. Baka ya beli papak ekonomi kah? Iya, pada sugiye sekali dong dulu. Nah itu Paku. termarginalkan. Tapi baka sugi beli dulur gak diaku dulur. Bangga banget baka dua best friend sugi kok. Dua kenalan berpangkat. Ayo jujur. Ya. Realita. Dua kenalan berpangkat, dua kenalan sugi, dua kenalan punya kedudukan, bangga. Dua tangga melarat, dua batur miskin, ya. Sok nih hajatan kah? Padahal masih akhirnya rewang wong beli dua kan? Sing melekan, sing gatang gotong, wong sugi mah teka melekan gak? Tangkrang tongkrong, tangkrang tongkrong, engkek balik ora. Tapi bangga pisan bakal ditekani wong sugi kah? Ning melekane bae gak? Nah itu. Kita ini masih menilai orang lain dari materi. Masih menilai kasih sayang Allah dengan materi. Ya Allah beli eman, urip kita susah bae. Istighfar sing akeh bak ngomong konon. Bakal perlu syahadat maning. Mengatakan Allah enggak sayang hanya karena gaji 500.000. Mengatakan Allah enggak sayang hanya karena masalah urusan dunia. Mengatakan Allah enggak sayang hanya karena bonteng gagal panen misal. Mengatakan Allah enggak sayang hanya karena luru iwake angel. Sewa perahu 300, empan 1.000. Bekele mangane apa 200.000. Jong. Orang veteran. Ambiar. Jangan sampai mengatakan Allah enggak sayang hanya karena masalah yang tak kunjung selesai. Jadi barometer Allah sayang tuh bukan dimudahkan dunia kita, Pak. Bukan kita dapat kerjaan bagus. So kadang kita nggak sadar ngomong ya. Gusti lo eman pisan, baik pisan ya Allah, lagi butuh iki duitnya anak. Berkah. Beli uruta pencucian uang. Money laundry, ya kan? Beli uruta duit haram. Duh untung baik sih aku ya Allah. Untung. Mengukur kasih sayang Allah dengan urusan dunia. Bakal wis mengkonon wis kamu tuh kita tuh gak jauh beda dengan Fir'aun. Ya kan? Fir'aun itu kan urusan dunianya susah apa gampang, Pak? Gampang Segalanya. Kedudukannya tinggi enggak? Pengikutnya banyak enggak? banyak. Luar biasa. Apa Fir'aun itu disayang Allah? Enggak. Aja karena masalah enggak peragat-peragat, masalah anak, masalah istri, masalah ekonomi, beli tutuk-tutuk Allah enggak sayang sama saya. Justru karena Allah sayang. Karena ketika dipai masalah akhirnya gelem ibadah, dipai wiridan gak dijalani, ya kan? Sok wong bakal lagi butuh Allah, kon istighfar ping 5.000 dijalani boleh? Siap gerak dong. Astagfirullahaladzim, dijalani. Nah maka jangan menilai Allah kasih sayangnya dari dimudahkannya urusan duniamu, tapi kasih sayang Allah dilihat dari dimudahkannya dirimu mengerjakan amal ketaatan. Sembayang dari gampang. Sok Pak wong ketika ana masalah berat sembayang gampang tak angel.
Gampang. Kongkon maca Quran gelem tak angel? Gelem. Datang wong ning Pak Samsul dengan segudang masalah. Pak Ustaz, kita masalah beli peragat-peragat atau sakit beli waras-waras. Dia ngomongin nih Pak Samsul ki. Pak, jimatnya dibuang. Gelem le? Gelem. Gelem. Lagi jaya, lagi hebat. Jimatnya dibuang sirik. Woi, pokoknya jimat kita sukses. Dibayar kamu. Malam bakal bengi Jumat dibayar bubur kacang. Kebab. Tapi begitu hidupnya hancur tekanin Pak Samsul. Buang. Nurut. Sholatnya dibeneri. Nggih Pak Ustaz. Istighfar ya. Nggih. Baca Quran ya. Nggih. Sedekah. Siap. Go. Berarti Allah sayang gak tuh? Sayang. Alhamdulillah. Tapi bakal Allah lebih sayang. Ayo dijor istidrojora. Ayo sok semelek kayak ke. Pai maning. Maka lihat hikmah berikutnya Pak. Ini terakhir. Mata rozakoka at-ta'ata. Mata rozakoka at-ta'ata. Ketika mata itu ing dalem sumangsane kapan? Bahasa Indonesia ketika Allah menganugerahimu. Mata rozakoka, ketika Allah memberikanmu rizki berupa at-ta'ata, ketaatan. Apa itu yang dimaksud taat? Lihat penjelasannya. Tegese yaitu imtisalul awamiri, mengerjakan perintah-perintahnya, wastinabun nawahi, menjauhi segala larangannya, fi dhahirika, dengan jasadmu dan hatimu, wal ghina bihi, dan dirimu merasa cukup dengan ketaatan itu, anha, dengan ketaatan, bi Allah tarkan ilaiha, dan hatimu tidak merasa condong, finaili matlubika, dengan ketaatan itu untuk mendapatkan keinginanmu, bal ta'allaqu qalbika bimaulaka, akan tetapi hatimu bergantung pada Allah, wa taghibu an kulli syai'in siwahu, dan lenyap hatimu dari selain Allah, fa'lam annahu, maka ketahui sesungguhnya Allah qad asbagha, menyempurnakan terhadapmu, alaika nikmata dhahiri wa batini, menyempurnakan nikmatmu. Perhatikan penjelasannya. Konsentrasi, pahami baik-baik. Kamber kita ki beli nilai Allah jahat terus Pak. Kita kisirkan nilai Allah jahat. Kurang ajar kita ki dipai ambekan, dipai rezeki, dipai keluarga, masih menganggap Allah tuh tidak adil. Berarti menilai Allah jahat. Hanya karena urusan dunia. Perhatikan. Ketika Allah memudahkanmu, menganugerahimu ketaatan, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan dengan ketaatan itu kamu tidak berharap tercapainya tujuanmu, tapi murni dirimu mengabdi pada Allah, maka itulah Allah sudah menyempurnakan nikmatmu secara zahir dan batin. Jelas Pak? Jadi nikmat yang sempurna itu bagaimana? Nikmat yang sempurna yang bagaimana? Ketika kita diberikan ketaatan dan hati kita tidak berharap urusan dunia dengan ketaatan tersebut, tapi kita berharap ridhonya Allah. Itulah nikmat yang sempurna. Barang itu postingan gampang boy, lagi mangat nempal dipoto. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan?
Iki caption ahli dunia kok. Caption hati yang menilai kebaikan Allah dari sisi dunia. Ketika oleh duit akeh, rezeki berupa dunia lancar, mangan enak, piknik enak, captionnya nikmat mana lagi yang kau dustakan. Karena kerasa nikmati dipangan. Ketika dipai nikmat ibadah, karena ditegur nang Gusti Allah melalui masalah ibadah terasa nikmat. Beli ngerasa kon nikmat. Ya Allah, kuatkan hamba menjalani takdirmu, hidupmu. Wah, captionnya seakan-akan Allah ini tidak adil. Padahal nikmat yang sempurna tuh, nikmat yang agung yang tak terukur nilainya. Bisa nggak tuh nata hati begitu, Pak? Ketika hatimu sudah memposisikan, awas Pak, jangan disangka nggak ada imbal balik kepada duniamu, Pak. Wah, alikam yang ngajari kita kok kon boleh mikir urusan dunia. Salah kaprah kalau ada orang beranggapan alikam nih mengajarkan orang tidak memikirkan dunia. Salah kaprah. Justru alikam mengajarkan kita menjadi kaya dengan jalan kita mengutamakan Allah. Dunia akhiratnya dapat alikam tuh. Nah, jelas ketika orang menspesialkan Allah di hatinya, maka dunia tuh akan menjadi mudah. Wong nandur pari sukete cukul, wong nandur suket parine ble cukul. Kalau lapangan bola ditanduri suket, ana beli pari cukul. Maka ning sawah wong nanduri pari, berubul sukete. Tuh dunia dengan Allah tuh begitu, Pak. Dunia dengan akhirat. Maka sebaik-baik permintaan itu meminta apa yang Allah minta dari kita. Paham, Pak? Sebaik-baik permohonan kita kepada Allah adalah memohon apa yang Allah mohon dari kita. Sebaik-baik permintaan yang kita minta adalah meminta apa yang Allah minta dari kita. Yang Allah minta dari kita apa, Pak? Taat. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya mengerjakan amal ketaatan. Ya Allah, jadikan saya hamba yang bertakwa. Clear semono, permintaan terbaik. Maka urusan dunia akan terbuka. Kalau ada orang susah berurusan dunia, pasti harus digali tuh. Jangan-jangan ada dosa yang belum ditaubati, belum sepenuhnya taat, gampangnya mah. Ada dosa yang masih istiqomah, entah bohongnya istiqomah, entah syiriknya istiqomah, entah suudzonnya istiqomah, entah hasadnya istiqomah. Pasti ada tuh, nggak mungkin nggak ada. Karena apa? Ketika orang sudah di-track taat seutuhnya, dibuka semua, dimudahkan semua urusan dunianya. Taatnya beneran, duduk pura-pura. Duduk pura-pura taat, rajin sholat tapi pengen disanjung. Itu namanya pura-pura taat. Taat beneran. Wallahu a'lam bishawab. Maka terkait alikam barang